juga kita dapat medali emas dari sektor ganda putra, Fajar Rian. Di mana di partai final tahun lalu itu kita ketemu dengan Malaysia, Aroncha ya. Aroncha. Uh, Itu yang musim bebuyutan tuh ya. Iya, Kita, ya kita harapin tahun ini paling nggak dari 2 sektor itu kita masih bisa ambil lah ya. Walaupun misalkan di tahun ini kan naga api kita udah berpindah ke seberang ya. Nah. Naga api udah berpindah ke seberang. Kalau besok ketemu lagi, udah beda lagi ceritanya nanti nih. Sahabat badminton lover ya, berjumpa lagi di acara program baru kita yaitu Court Talk ya. Bersama saya Bule Stringer, ada TikToknya juga bisa di follow, dan rekan saya juga ada Doni ya, teman-teman bisa follow juga akun sosial media TikTok, Instagram, YouTube juga, Donjo Badminton Academy. Oke, mantap. Oke Don, kali ini kita mau coba ngobrol-ngobrol sedikit nih yang lagi hype-nya sekarang ini nih ya, yang pastinya nggak jauh tentang bulu tangkis sesuai dengan profesi kita masing-masing nih ya. Iya, kalau Om Bule spesifikasinya di peralatannya, kalau saya di kepelatihannya. Ya, jadi buat teman-teman mau bertanya-tanya tentang stringer ya kemari, atau mau tanya tentang pelatihan ya ke tempat Coach Doni. Betul. Ya. Ini yang lagi rame ini Don ya, yang sekarang lagi berlangsung itu kan lagi ada acara All England. Iya. Ya, tempatnya itu ada di stadion Utilita Birmingham, London. Iya benar, All England. Infonya juga itu berbarengan sama yang ini. China Master. Berbarengan sama China Master Om Bule. Ya, itu tanggalnya sama 11 sampai 16. Betul, berbarengan jadi. Ini kita mau coba yang lagi ramenya aja di acara All England-nya aja nih Don ya. Iya, kita bahasnya acara yang All England ini kan kejuaraan tertua ya. Paling tua. Dan itu juga menjadi salah satu ajang bergengsi tiap para atlet nih ya, khususnya mungkin buat anak buahnya Doni juga nih yang sekarang lagi latihan kan pasti lagi pengen apa ya, menjejang karir ya. Ya. Menjadi salah satu tujuan ya, selain di Olimpiade ya, kan Olimpiade itu paling bergengsi, dan kalau di BWF-nya atau di badmintonnya ya itu di All England-nya paling bergengsinya. Betul. Karena dia ya tadi seperti yang saya bilang bahwa itu adalah kejuaraan tertua tuh, yang pertama tuh. Ingat gak yang pertama kali dari Indonesia yang mendapat juara All England di tahun 1959? Siapa kira-kira? Yang pertama kali itu di era, kalau dulu ya setahu saya sih memang pasti kita menguasai ya di bidang di olahraga bulu tangkis ini ya. Asia lah ya. Di Asia. Kalau sekarang kan sudah mulai merata ya Om Bule ya. Dulu itu sejarahnya itu kalau nggak salah Tan Jun Hok ya. Tan Jun Hok. Betul. Itu peraih pertama tuh medali emas ya untuk All merah England. putih, betul kan? Merah putih tahun 1959 dan akhirnya berlanjut sampai sekarang nih. Walaupun ya betul. Sampai sekarang nih. Jadi eranya udah beda lagi nih, ganti sekarang. Udah berganti. Tan Jun Hok, ada siapa lagi terus Lim Swee King, siapa? Nah, sekarang kan eranya Jojo. Ya. Nah, sekarang kita mau coba ngebahas yang era sekarang nih. Kalau kita mengulik era zaman dulu kayaknya kita juga belum lahir juga tahun. Belum keluar. Bahkan benihnya aja belum ada nih Om Bule. Iya, rencana juga kayaknya belum ada. Kita mau membahas yang era sekarang aja nih ya. Iya. Sekarang ini kan udah masuk di bagian R32 ya, atau round 32. Hari ini kita round ke-32 betul. 32. Nah, untuk Indonesia sendiri kan kita tahu kirim ada beberapa pemain ya. Kayak tunggal putra kita ada Jonathan Christie, ada Chico Auradwi, Wardoyo ya. Kemudian tunggal putrinya juga kita ada Gregoria Mariska dan Putri KW. Putri KW. Ya. KW aja masuk tuh, apa yang ori. Benar. Paling bisa jadi putranya yang kita ada 4 pasang tuh ya, ada Fajar Rian, ada Sabar sama Muhammad Reja, Leo Bagas, kemudian ada Muhammad Fik sama Daniel, ada ganda putri juga ada 2 pasang kita kirim ya, Febriana sama Amelia, ada Apriani sama Siti, kemudian ganda campuran cuma ada 1 nih ya.
Kenapa cuma kirim satu ya? Ya stoknya berarti cuma satu aja tuh Om. Ya, jadi kita doakan nih tim atau atlet-atlet yang kita kirim di All England 2025 ini semoga bisa membawa nama baik Indonesia ya. Bisa pulang bawa medali lah Om. Karena kalau kita lihat sejarahnya back to last year ya, tahun lalu kan kita Jonathan Christie itu berhasil ya. Kita di sektor tunggal putra itu berhasil All Indonesian Final Om Bule. Indonesia Final. Jadi di situ Ketemunya siapa kemarin? Jojo ketemu sama Ginting. Jojo Ginting. Tapi nggak main sabun kan? Enggak dong. Main all out. All out dong. All out, Kalau udah ya. di final pasti kita all out, sama-sama gengsi. Memang sama-sama membawa nama negara Indonesia, siapapun yang menang kita semua sebagai masyarakat Indonesia pasti senang, tapi buat masing-masing playernya kan punya gengsi tersendiri dong. Nah, itulah yang makanya yang kita bilang ajang bergengsi. Iya. Ya, sama temen aja, sama satu negara aja kita udah nggak pegang sabun. Pokoknya main all out. All Ya, out. nggak ada banyak, gue mesti ngalah, lu mesti menang, nggak ada. Nggak ada. Selain tadi Jojo, ya kan ada juga kita dapat medali emas dari sektor ganda putra, Fajar Rian. Di mana di partai final tahun lalu itu kita ketemu dengan Malaysia, Aroncha ya. Aroncia. Eh, Itu yang musim bebuyutan tuh ya. Iya, Kita, ya kita harapin tahun ini paling nggak dari dua sektor itu kita masih bisa ambil lah ya. Walaupun misalkan di tahun ini kan naga api kita udah berpindah ke seberang ya. Nah. Naga api udah berpindah ke seberang. Kalau besok ketemu lagi, wah udah beda lagi ceritanya Beda lagi nanti nih. ceritanya, ya kan? Kan jurus-jurusnya pasti udah dikasih Apakah sedikit-sedikit. kita mesti pakai yang naga air, ya kan? Api kan sama air. Iya, ya nanti kan? dilihat tuh, ya kan? Mungkin Apa nanti kita biasa kita panggil undang Coach Edai kali buat naga airnya. bisa? Bisa ngeredam. Ya. Oke. Oke, kali ini kita akan coba ngebahas di round 32 ini ya. Sekarang ini siapa sih yang udah masuk ya? Yang udah... Jadi kalau hari ini kan round 32 tapi babak yang bagian sebelah ya. Kalau yang sebelum setengahnya lagi sudah main kayak seperti Jojo itu udah menang kemarin. Jojo sudah menang. Jojo sudah menang. Kemudian di tunggal putrinya Putri KW sudah lolos ke babak selanjutnya juga, babak ke round 16 berarti. Kemudian untuk Ciko kalah nih Ciko kalah. sama si Yuki. Si Yuki. Wah, lawan berat ya. Si Yuki itu kan masuknya tunggal peringkat pertama. Iya. Poin-poinnya di BWF itu memang peringkatnya paling atas. Iya. Yuki. Ya jadi memang Ciko itu butuh banyak lagi game-game. atau, jam terbangnya mesti diperbanyak lagi. Iya, karena kemarin kalau kita lihat dari skornya jauh sekali Om Bule. Berapa? 21-13, 21-6, 8. 21-8. Kalau dari selisih angkanya memang benar jauh ya. Diskon 50% tuh Om Bule. Iya. Jadi kalau bicara secara ranking ya kan itu memang terlihat memang jauh ya. Iya, kan pengalaman Syuki juga lebih tinggi lah, ya kan. Bagus ya. Jadi mungkin kalau kita harapkan ya buat Cikonya nanti sendiri ya mungkin dia lebih konsisten lagi kali ya. Lebih konsisten, lebih semangat lagi untuk ngejar senior-seniornya supaya bisa menggantikan nanti pastinya Jojo dan Ginting kan. Iya, karena Gitu. saya Di bawahnya itu. biar bisa ada ganti regenerasinya Betul. nanti ya. Ya, kalau gitu jangan nggak usah regenerasi. Kalau sebelumnya kita ada siapa namanya Christiana Dinata, tapi kan dia lagi cedera kan, masih belum pemulihan penuh kan, dan juga sudah keluar dari pelatnas. Gitu. Nah itu untuk yang siapa ganda putra. Ganda putranya ya ya. tunggal dan juga tadi itu Kita ada lanjut ke tunggal putri. tunggal putri Putri KW Putri KW udah masuk. sudah Ya. masuk. Nah jadi sekarang Putri KW lolos ke babak berikutnya ya. Oh Jadi kita lolos. mungkin kita sebagai pemirsa ya atau sebagai supporter saya cuma bisa memberi support aja ya, memberi support, Pasti memberikan dong. doa ya supaya Putri KW ini nanti ya di di game-game berikutnya itu ya dia lebih konsisten lagi ya. Lebih bersih Lebih mainnya. bersih lagi, nggak banyak unforced error sendiri ya. Tuh. Karena di rally point ini kan sangat riskan banget ya. Kehilangan poin itu sangat mudah banget. Begitu kita nggak fokus, nggak fokus aja udah hilang poin. Jadi nggak harus kita mati sendiri di serven pun itu gak fatal sekali. Fatal. Kan? Hilang satu poin. Ya. Betul. Kalau misalkan saya ngajarin student-student atlet saya tuh justru main bulu tangkis pada saat pertandingan yang paling penting itu cuma 2. Apa itu? Service dan return serve. Itu awal mulanya tuh yang paling penting. Kalau itu 2 kita nggak bisa menghandle dengan baik, ya how to you get the point kan? Gimana cara bisa dapat poin? Iya. Gitu. Awal aja udah nggak bisa. Awalnya kita buang-buang. Betul. Rasanya kita jadi foya-foya. Betul, gitu Om Ble. Nah, oke itu ya tunggal putri ya. Sekarang kita lanjut ke ganda putra kali ya. Ya, kalau ganda putra yang udah lolos Leo sama Bagas ya. Bagas masih lanjut.
Nah, di sini kalau saya lihat nih, Dam, ya di ganda putra di sini mungkin ada sedikit perubahan ya. Fajar Alfian masih bersama dengan Muhammad Rian. Iya, betul. Kemudian ada Sabar Karyaman bersama Muhammad Reza. Iya. Nah, di sini ada Leo. Iya, Leo dan Daniel Dipecah. Ya. Betul. Formasi baru. Formasi baru ya. Di Iya. Danielnya bersama Muhammad Soebul Fikri ya. Iya. Nah, ini kalau sebagai coach sendiri nih, nah kita ngelihat perubahan atau pergantian skenario ya pasangan ya. Ini mungkin apa yang bisa diambil dari putar-putar pasangan ini nih? Iya, kalau apakah nggak terlalu berbahaya nih, karena ini ajangnya ajang All England ini. ya kalau berbahayanya sih dari segi rankingnya ya. Pasti turun ya. Pasti, karena kan dia pasangan baru, dia mulai cari poin dari baru lagi. Tapi kalau kita lihat dari sisi positifnya, untuk Leo dan Daniel itu kan masih junior ya, istilahnya baru naik kan beberapa tahun. Nah, jadi diharapkan dengan dipecah dengan seniornya ini, dia bisa cepat punya gaya baru mainannya kita. Jadi nggak gampang kebaca sama lawan. Gitu. Saya rasa sih pasti targetnya itu sih, punya strategi baru, gaya permainan baru yang bisa menutup kelemahan-kelemahan sebelumnya dan supaya lebih cepat matang buat si Leo dan Danielnya. Oke, gitu. Jadi mungkin kalau kayak kita ya sebagai salah satu ya pengamat, support ya. Ya mungkin dengan adanya perubahan strategi ini ya bisa lebih baik lah ya. Semoga aja pastinya baik, lah, kita ya sebagai kan? kalau pelatih pasti kalau adanya perubahan susunan pemain segala macam pasti kan dengan ada target-target yang mau dicapai kan, misalkan seperti itu. Jadi karena sebelumnya tidak tercapai ya kita harus berpikir gimana caranya supaya pemain-pemain kita yang kita punya stok pemainnya bisa berprestasi. Salah satunya dengan cara ya kita mau nggak mau kita bongkar pasang pemain. Ya. Gitu. Dan ini juga kalau saya lihat ya mungkin baru All England ini aja tahun ini ya yang secara kita lihat berubah gitu loh. Iya. Iya, betul. Kemarin kayaknya masih tetap, maksudnya partnernya nggak ada perubahan loh, ya kan? Setahu saya sih ya betul. Baru tahun ini aja, tahun 2025 ini. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke ganda putri. Ganda putri seperti biasa di sini ada Febriana bersama Amelia Apriani dan Siti ya. Nah, ini kalau Apriani ini kan dibilang senior ya buat si Siti-nya ya. Iya. Nah, awalnya kan Apriani bersama sama Gracia Poli kalau Nah, ini yang kita harapkan seperti apa nih dari Apriani dengan Siti Fadia ini sebagai kalau dibilang partner baru ya nggak juga, karena udah beberapa kemarin sempat ada game udah lanjut. Dan All England ini seperti apa nih? Ya, tentunya kita sebagai masyarakat, sebagai pengamat, ya pecinta olahraga ini ya kita pasti support. Gimana? Karena mereka kan udah beberapa kali juara juga ya. Kita harapkan yang penting besok di All England itu dia bisa bermain dengan baik. Hari ini mereka bisa bermain dengan baik, menampilkan permainan yang maksimal, jangan keganggu fokusnya dengan hal-hal di luar lapangan. Biasanya karena sesuatu ada di luar lapangan itu kalau kebawa ke lapangan itu bisa error sendiri. Bisa error. Nah, jadi beda jauh sebenarnya sama stringer. Gitu ya? Iya. Emang kalau stringer lagi error bisa masalah? Iya, jadi kalau saya lagi error di luar, ada masalah di luar, dibawa ke tempat stringer itu, senar, itu ada aja kejadiannya. Oh, apa tuh kejadiannya tuh? Kayak senar pusut lah, ada waktu narik putus, atau raket patah, itu pasti ada. Pasti ada juga ya? Itu ada itu faktor apa ya, ke-6 atau ke-7 lah itu faktor yang bisa mempengaruhi hasil ya? Kalau bisa ya dihindari lah, ibaratnya ada problem-problem di luar, nggak usah dibawa ke lapangan. Ya. Betul. All out. Yeah. Betul. Oke, sekarang di ganda campuran ada Rehan Noval bersama Gregoria. Wah, ini Gregoria kalau tahu saya ini pemain paling tinggi. Tinggi. Kalau udah di depan, kalau misalnya main ketemu ini, gue udah takut tuh, tinggi sekali. Kenapa dia nggak harusnya di single ya? Ya pasti ada pertimbangan sendiri dari pelatihnya lah, dari kemampuannya juga mungkin. Dan dia walaupun postur tinggi juga kalau kita lihat gaya permainannya juga oke ya, di depan juga kayaknya dia nggak ada masalah. Justru harusnya karena posisi dia tinggi, harusnya bisa lebih cepat meng-cover bola-bola depan. Potong-potong bola Betul. Gitu kan. Betul. Tinggal gimana partnernya bisa ngasih umpan-umpan. Si Rehannya ya. Iya betul, supaya bola baliknya, bola kedua atau bola ketiganya bisa dimakan oleh si Gregoria tadi. Gregoria, dan yang pasti juga jangan sampai unforced error sendiri. Betul, karena kemarin kalau kita lihat kan ya permasalahannya di unforced errornya aja. Iya, jadi ya itulah. Ya. Ini kita udah ngebahas semua
lapisan semua player Sektor. Indonesia, semua sektor ya, pokoknya dari 5 sektor nih kita bahas semua ya. Oh ya, itu dia tadi Om Bule, Ya. kita review babak 32 dari pemain kita yang masih ada di All England. Nah, berarti nanti ini selanjutnya 16 nih ya. Lanjutnya 16. 16. Hari ini masih 32, besok baru 16. Jadi mungkin harapan kita ya Don ya. Sebelum masuk ke harapan, saya ada pertanyaan dulu Om Bule. Ya, apa tuh pertanyaannya? Jadi ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sama hobis ya, social player, nanya ke saya juga. Biasa katanya, raket itu yang sama aja, jangan ganti-ganti, nanti susah feelingnya, mainnya jadi nggak enak. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, kita kan harapkan pemain kita bisa bermain stabil, konsisten. Kan beberapa pemain kita tuh udah ada yang pindah nih, pindah sponsor. Iya, berganti sponsor nih, dari brand A ke brand B. Menurut Om itu gimana? Apakah akan banyak berpengaruh atau tidak di permainan pemain itu sendiri? Oh. Kalau di level profesional. Kalau profesional ya, kita kalau bicara profesional, kita biasanya beralih brand ya, dari satu brand ke brand yang lain gitu kan. Mungkin kalau buat para profesional itu, dia itu nggak terlalu nggak terlalu sulit ya untuk beradaptasi ya, karena mungkin dari brand barunya itu juga mungkin nanti dia tanya sama si playernya, ya kan, karakter raket itu seperti apa, ya kan, beratnya seperti apa, ya, maunya seperti apa, itu nanti sama brand itu sendiri. Nah, itu nggak terlalu sulit kalau buat player atau pro playernya. Pro player ya. Tapi kalau yang buat kayak kita orang awam, buat pemula itu pasti agak susah gitu. Karena kita udah kebiasaan pakai brand ini, terus kita pindah brand, ya itu kan kita anggap itu sebagai apa? Sugesti. Ya, sugesti. Brand ini yang kita anggap paling enak, kita pakai brand ini kita susah enaknya, ya. Tapi kalau pemain pro ya dia lebih fleksibel sebenarnya, karena harus mau nurutin maunya si player. Oh, ngerti. Saya jadi ngerti. Playernya, gitu. Oke, jadi kalau misalkan berganti brand itu nggak ada masalah untuk pemain pro karena biasanya si brand itu akan memfasilitasi apa yang dibutuhkan oleh si player itu tadi ya. Jadi iya, betul. jadi raket yang dikasih pun tipenya itu yang disesuaikan sama si player. Palingnya itu di beratnya. Beratnya disesuaikan sama si player. Disesuaikan sama si player. Kemudian apa dia mau yang head heavy-nya, ya dia mesti disesuaikan dengan karakter si pemainnya. Jadi bukan raketnya itu bukannya playernya itu yang beradaptasi dengan raket kalau bicara pro ya. Jadi raketnya itu yang harus beradaptasi. Hasil produknya itu sesuai dengan si pro pemain, si pemain. Playernya sendiri. Jadi kita kalau kita sebagai pemain awam atau customer lah gitu. Jadi bukan raketnya yang menyesuaikan kita. Tapi kita yang harus menyesuaikan raketnya. Pinter-pinter lah kita milih. Kita milih produk yang raket yang sesuai dengan kita. Jadi kalau biasa sih nih misalnya, wah saya biasa pakai raket brand A nih, udah enak nih, mau cari satu lagi buat cadangan tapi maunya pengen cobain brand B. Kan beda brand tuh. Berarti kita benar harus pilih yang sesuai, yang sama. Yang mirip-mirip. Kalau yang A pertama udah enak kita pakai, kita pilih yang mirip-mirip spesifikasinya ya. Umpama yang kita pakai raket brand A nih ya, harganya umpama yang 2 juta dibilang enak. Terus di brand lain itu harganya mungkin sama-sama 2 juta ya. Mungkin kalau dia lihat dari harga ya, mau nyari harga yang sama nih. Tapi kalau emang yang brand lain itu kita rasa pegangnya nggak enak ya jangan kita beli. Oh, yang sama itu yang harga 1 juta, nggak itu aja yang kita beli ya. Jadi nggak harus patok aja dengan harga. Betul, oke gitu. Nah, dan juga Om Bule, ya kan, ini kita sebut aja nih, kalau misalkan ada beberapa pemain kita yang tadinya dari brand Li-Ning kan pindah ke brand Victor, ya kan. Ya harapannya sih mereka yang baru bertanda kontrak baru itu punya semangat lebih lagi. Karena kan namanya kontrak baru, pasti kan ada tuntutan baru dari brand supaya bisa berprestasi, supaya kontraknya bakal lanjut terus dong pastinya kan. Dan mereka banyak banget tuh beberapa pemain hijrah berbarengan ke brand Victor ya, bener ya? Nah sekarang ini Don, sekarang Doni sebagai coach ya, pastinya kan banyak anak-anak didik nih. Ya kalau saya kan ngelatihnya anak-anak didik yang tingkat-tingkat di sekolah, student atlet lah. Nah harapannya nanti nih kalau buat coach sendiri sebagai pelatih ya, dari hasil anak didiknya ini ke depannya itu mau gak sih sampai ke All England ataupun Olimpiade ya, pastinya kan All England ini kan ajang paling bergengsi, paling tertua ya. Nah harapan kalau ini kita bicara harapan dari seorang coach ya buat anak didiknya ini gimana nih? Ya kalau harapan itu pasti ada lah, kita sih sebagai pelatih ya pengen lah punya anak didik yang bisa berkancah di dunia internasional termasuk bermain di All England itu. Tapi kan kita mesti lihat juga dari keadaan saat ini. Kalau misalkan ditanya saya ya pengen tapi kayak masih butuh waktu ya kan, dan
paling kita bisa menciptakan bibit-bibitnya aja. Bibitnya aja. Bibit-bibitnya yang nanti yang pasti akan kita oper, kita serahkan Nanti diolah lebih lanjut lagi ke pelatnas atau di klub-klub yang lebih besar. Ya kalau sekarang kita pencarian bibit-bibitnya aja. Ya kecuali mungkin nanti teman-teman doain Donjua punya markas sendiri, punya markas, punya lapangan sendiri, punya mes, nanti disupport oleh Pro Champion, ya kan? Kita punya lapangan sendiri, mungkin kita bisa mulai pembibitan yang lebih terstruktur sehingga bisa sekelas dengan klub-klub besar lainnya. Amin. Oke, jadi sekarang nih kita udah lanjut ke hari berapa nih? Hari kedua ya? Iya. Hari kedua, nah hasil pertandingan cukup memuaskan, Om. Hari pertama cukup memuaskan lah ya. Ya, walaupun kita masih ada banget lah, ya, walaupun ada juga yang tumbang lah ya. Nah, kita tetap support terus ya. Jadi buat kita dan juga buat teman-teman badminton lover ya, juga tetap saksikan terus update pertandingannya ya, yang mungkin nanti bukan mungkin ya, yang pastinya akan berlangsung sampai finalnya itu di hari Minggu. Iya, kita harapkan nanti di hari Minggu itu pada saat kita nonton, kita masih menonton pemain-pemain kita yang masih bermain. Nah, jadi kita juga nontonnya semangat ya, nggak letoy ya. Biasa kan kalau kita nonton pertandingan, kalau nggak ada Indonesia itu udah malas. Iya, kalau nggak ada merah putihnya tuh kurang greget ini. Jadi kita doain ya, semoga merah putih tetap berlanjut sampai nanti di tanggal 16. Jadi betul, kita nontonnya juga semangat ya. Nah, buat teman-teman badminton lover, nah, mungkin beberapa hari ke depan lagi ya kita juga akan coba. Kita akan coba sebisa mungkin untuk selalu update ya pertandingan All England ya. Karena apa, ini ajangnya bergengsi banget ya. Semoga jadi penyemangat juga buat badminton lover, biar nggak loyo, nggak lesu, buat tetap semangat main badmintonnya ya. Betul. Jadi, biasanya kalau kita habis juara tuh di event-event bergengsi seperti All England atau apa, itu pasti antusias masyarakat sampai ke grassroots bawah-bawah tuh rame. Pada semua main bulu tangkis deh kalau habis juara. Buat sahabat badminton lover ya, mungkin ini obrolan kita ya. Cukup sampai di sini Om Bule, biar nggak kepanjangan. Panjang iya ya, nih. Di acara kita di Court Talk ya. Sudut pandang, berbicara tentang sudut pandang badminton ya. Kita akan selalu berbicara atau Court Talk ya tentang event-event yang lagi hype-hype-nya yang ya. lagi diselenggarakan. Jadi ini hanya sekedar hiburan aja ya. Hiburan aja ya. untuk teman-teman semua, hiburan, tontonan. Kalau emang ini bermanfaat buat teman-teman ya silakan ambil yang manfaatnya, yang nggak manfaatnya dibuang aja lah. Dibuang aja ya. Jadi kalau emang menurut kalian ini oke, ya langsung aja di subscribe, di follow atau di share ya. Jangan lupa diaktifin tombol notifikasinya. Yang loncengnya atau dihidupin ya. Jadi kalau kita lagi ada upload, teman-teman bisa langsung tahu. Iya. Gitu. Oke, dan gitu aja. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi. Oke. Di Court Talk.